Masa pemerintahan Khulafaur Rashidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fiqih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat-syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggungjawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab pada masa perkembangan zaman yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Living Quran, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi dari tokoh-tokoh Islam diceritakan dengan penuh makna. Setiap perjalanan mereka adalah cahaya yang menuntun kita dalam kehidupan, mengajarkan kesabaran, keikhlasan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, disclaimer terlebih dahulu bahawa gambar yang ditampilkan dalam kisah ini hanyalah ilustrasi semata. Tidak ada unsur atau maksud untuk menggambarkan sosok tokoh yang mulia dalam Islam. Mari kita telusuri bersama kisah penuh pelajaran ini. Semoga hati kita tercerahkan dan iman kita semakin kuat. Selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Khulafaur Rashidin berasal dari kata Khulafa dan Ar-Rashidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan Ar-Rashidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan Khulafaur Rashidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rashidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW dapat digantikan oleh Khulafaur Rashidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Khulafaur Rashidin dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansyar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Khulafaur Rashidin ini adalah para khalifah dari 4 sahabat Rasulullah SAW. Mereka menjadi khilafah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus. Sahabat yang menjadi khilafah setelah Rasul SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rashidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fiqih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat-syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggungjawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab pada masa perkembangan zaman yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnahnya.
Pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, para sahabat Rasul berhasil memperluas Islam hingga keluar Jazirah Arab. Mereka telah meletakkan dasar-dasar kehidupan dari ilmu Islam kepada kehidupan umatnya. Untuk lebih jelasnya mengenai masa Khulafaur Rasyidin, dalam kisah kali ini akan dijelaskan kisah singkat setiap khilafah pada masa tersebut. Berikut adalah kisah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri Utsman, Abu Quhafah dan Ummu Khair Salma binti Sakhr. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, jujur dan sabar. Saat ia memasuki usia remaja, ia telah bersahabat dengan Rasulullah SAW dan sahabat lainnya yang menemani Rasulullah juga. Sejak saat itu, ia dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Abu Bakar dipilih menjadi khilafah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Pada masa setelah peninggalan Rasul, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansyar saat pemilihan penerus Rasulullah SAW. Kaum Ansyar menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penerus kepemimpinan Rasul, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Dalam masa perselisihan ini, Abu Bakar menegaskan kepada kaum Ansyar bahwa kaum Muhajirinlah yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Rasul sebagai pemimpin Islam, karena kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muhajirin yang pertama mengakui Muhammad sebagai Nabi dan selalu bersamanya dalam situasi apapun. Pada saat itu juga Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar yang menjadikannya sebagai pengganti Rasul. Bahkan Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang cocok menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah bermusyawarah, kedua kaum akhirnya sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Pertama, ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Kedua, Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Ketiga, Abu Bakar orang yang sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Keempat, ia pernah menjadi imam salat sebagai pengganti Rasul saat sedang sakit. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Masalah yang ada di negerinya saat itu adalah orang-orang yang mulai meninggalkan Islam karena mereka berpikir, setelah Muhammad meninggal, maka Islam juga telah berakhir kekuasaannya. Lalu banyak juga orang yang mengaku dirinya sebagai pengganti Rasulullah SAW. Dengan demikian, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka semua. Semua keputusan yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar selalu ada di tangannya. Namun sebelumnya ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum memutuskan sesuatu. Sebelum Abu Bakar meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khilafah. Ia menunjuk Umar bukan asal saja, namun telah dipertimbangkan karena situasi politik yang ada. Abu Bakar khawatir jika pemilihan khilafah selanjutnya diadakan seperti pemilihan khilafah sebelumnya, akan terjadi situasi politik yang semakin keruh. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khilafah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi julukan kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki arti sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sesosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Kekhalifahan Umar bin Khattab dimulai saat Abu Bakar sakit dan memanggil Utsman bin Affan untuk menulis surat wasiat kepada Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Tujuan Abu Bakar adalah untuk menghindari perselisihan dalam pemilihan khalifah saat ia sudah meninggal. Dengan terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, semua umat Islam setuju dengan keputusan Abu Bakar. Lamanya Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah membuatnya mendapat gelar baru, yaitu Amir al-Mu'minin, yang artinya pemimpin orang beriman. Gelar ini diberikan oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab yang memimpin Islam selama 10 tahun. Oleh karena itu, ia sangat pantas mendapatkan gelar tersebut. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, Islam bisa mencapai hingga ke Eropa. Berkat gaya kepemimpinan Umar ini, menjadi kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Pada saat itu posisi Islam memiliki kekuatan yang sama seperti Romawi dan Persia. Pada masa tersebut wilayah Islam diperluas hingga Mesir, Irak, Syam, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Setelah menguasai beberapa negara dengan Islam, Umar membentuk pemerintahan yang mirip dengan Persia. Umar bin Khattab membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut memicu terdirinya Baitul Mal. Umar wafat pada umur 63 tahun setelah memerintah pada kepemimpinan Islam selama 10 tahun 6 bulan. Wafatnya disebabkan karena ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ia adalah seorang budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah pada saat sedang salat subuh. Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz. Letaknya di sebelah barat Laut Arab Saudi. Ia lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia orang kaya, ia tidak lupa dengan orang yang berada di bawahnya. Ia juga tidak segan untuk ikut berperang. Bahkan dikisahkan dari Ibnu Syihab al-Zuhri dikatakan bahwa Utsman pernah mempersiapkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk Jaisyul Usrah, yaitu pasukan sulit dalam perang Tabuk. Selain itu, ia juga pernah memberikan 10.000 dinar
sekitar 483 juta rupiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya sendiri. Kejadian tersebut diceritakan oleh sahabat Rasul yaitu Hudzaifah. Karena telah banyak kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, maka ia sempat dinikahkan dengan putri Rasul yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia menikah lagi dengan putri Rasul yang bernama Ummu Kulsum. Dengan demikian, ia diberikan julukan sebagai Dzun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan memiliki jasa-jasa berupa membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Beliau juga menetapkan pelafalan di dalam Al-Quran menjadi serentak dan seragam. Karyanya yang besar itu sangatlah bermanfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia diberi penghargaan sebagai Mushaf Utsmani. Masa kepemimpinannya ini dimulai ketika Umar bin Khattab mengalami sakit keras. Setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Karena sakitnya Umar, lalu ia membentuk tim yang memiliki anggota Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dibentuknya formasi tersebut bertujuan untuk pemilihan pengganti dari Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Namun 4 orang anggota tersebut mengundurkan diri. Lalu berdasarkan pendapat umum masyarakat bahwa mereka menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi pengganti dari Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf juga cenderung memilih Utsman bin Affan untuk menggantikan peran Umar bin Khattab. Dengan kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di umurnya yang sudah mencapai 70 tahun. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun, di mana lebih lama daripada Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Umat Islam sedikit kecewa karena perbedaan sifat antara Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Utsman memiliki sifat yang cenderung lembut dan membuat Islam sedikit lemah. Pada masa pemerintahannya ini, kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran. Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Asad. Sebelumnya ibunya memberinya nama Al-Haidarah yang artinya singa. Kemudian ayahnya memberi sebutan sebagai Ali. Semasa kecil ia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena didikan Rasul, ia berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Singa Allah dan Karamallahu Wajhahu,
yang memiliki arti, semoga Allah memuliakan wajahnya. Masa kepemimpinan dimulai setelah Utsman bin Affan telah wafat. Pada saat itu umat Islam bingung siapa yang akan mengganti Utsman sebagai pemimpin Islam. Lalu pada saat itu ada yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman sebagai khilafah. Semua mayoritas umat Islam setuju dengan diangkatnya Ali sebagai khilafah, kecuali mereka yang hanya setuju dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Semasa menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan dari Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Masa pemerintahan yang dijalankan Ali bin Abi Thalib ini berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya, di mana pada saat itu wilayah Islam sudah sangat luas dan sudah banyak terpengaruh oleh masalah duniawi. Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal atau disebut sebagai Perang Unta karena Aisyah yang menunggang unta untuk berperang. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan Perang Siffin. Lalu perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Itulah penjelasan kisah singkat dari Khulafaur Rasyidin. Dari kisah-kisahnya memiliki perbedaan dalam kepemimpinan dan setiap pemimpin juga memiliki teladan yang bisa kita jadikan sebagai contoh. 4 sahabat mulia: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka bukan hanya pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tapi juga teladan dalam keimanan, keadilan, pengorbanan, dan kepemimpinan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membawa manfaat dan keberkahan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan yang disampaikan dalam kisah ini. Kekurangan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif Islam lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.